Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang mulia Abu Imam Masjid dan para alim ulama, seluruh pengurus masjid, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya barunya katanya 15 Sya'ban atau sering disebut nisfu Sya'ban. Ada beberapa hal yang terjadi dalam bulan Sya'ban. Pertama, Allah memalingkan kiblat yang sebelumnya Rasulullah bersama sahabat menghadap ketika salat ke Baitul Maqdis yang lamanya 17 bulan. Tepatnya pada 15 Sya'ban ketika Rasulullah di Madinah, ketika itu Allah turunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' fanalwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang kedua, bulan Sya'ban diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan selawat kepada kita orang mukmin untuk memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Ayatnya turun di dalam bulan Sya'ban. Maka disebut bulan Sya'ban itu adalah bulan salawat. Yang ketiga, bulan Sya'ban bulan diangkat amal tahunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita ada yang diangkat setiap hari. Ba'dal asar dan ba'das subuh. Ketika terjadi pergantian malaikat malam dengan malaikat siang dan malaikat siang dengan malaikat malam, setelah sholat subuh malaikat malam naik ke langit dan langsung membawa amalan kita. Demikian juga malaikat siang setelah salat asar malaikat naik ke langit dan membawa amalan kita. Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana hambaku ketika kamu tinggalkan? Bertanya Mbak malaikat yang lihat semayang subuh. Tiba kada umat lun watai tertinggal awaknya. Dijawab oleh malaikat, kamu tinggalkan mereka sedang sholat. Dengan semayang, lihat semayang baru. Demikian juga malaikat yang setelah asar. Tanya oleh Allah tiba kegiatan hamba lun watai kata kenal
Malaikat menjawab, watek lun lun kalian awaknya balik semayang. Ini salah satu bukti bahwa tiap hari itu dinaikkan amal oleh malaikat. Yang kedua, dinaikkan amal oleh Allah, oleh malaikat setiap hari ba'da zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tergelincir matahari, sebelum salat zuhur beliau salat qabliyah 4 rakaat. Sampai-sampai rakaat semayang dia tergelincir mata orang, ya Allah semayang. Kita yang sahabat pakai semayang rakaat dia Allah semayang. Nabi dijawab, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit setiap hari setelah tergelincir matahari sebelum salat zuhur. Maka saya mencintai diri saya ketika pada waktu itu amal saya dinaikkan sedang saya salat 4 rakaat sebelum itu. Yang diurut. Kemudian ada amal kita yang dinaikkan oleh malaikat setiap Senin dan setiap Kamis. Jadi amalan yang nepe bahwa golong semayang zuhur tapi sudah tergelincir matahari. Amalan yang nepe setiap ba'da subuh, setiap ba'da asar. Amalan yang nepe setiap Senin dan setiap Kamis. Maka Rasulullah puasa tiap Senin, tiap Kamis. Supaya buku amalannya itu ketika dinaikkan dengan amalan puasa. Yang terakhir, amalan tahunan itu dinaikkan pada nisfu Sya'ban. Yang dikumpul ubina amalan 1 tahun ditutup buku nisfu Sya'ban. Maka malam nisfu Sya'ban disebut malam tutup buku. Bulan Ramadan dianggap bulan awal pembukaan buku baru dalam berapa. Yang kedua, nisfu Sya'ban itu malam ditakdiril a'mal. Gepelemah umum oleh Allah Ta'ala bak malaikat malik maut. Gepelemah ukuran rezeki oleh Allah bak malaikat yang membawa rezeki. Nyan pada malam nisfu Sya'ban. Ilmu dalam ilmu umur getanya manusia sudah ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan mati. Bak malam nisfu Sya'ban nujuk oleh Allah Taala bak malik maut, bak malaikat Israel. Nyo dari nisfu Sya'ban nyo sampai nisfu Sya'ban ke nyopat nan urang yang akan engkau tarik nyawa. Nyan bak malam nisfu Sya'ban. Lewatnya hanan tu oleh malaikat, huru nan tu oleh malaikat tau melingai hanan. Yang kan alam catatan malaikat orang-orang yang diserahkan namanya oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Dia menyebutkan nisfu Sya'ban, ya katakanlah mungkin beklam diserahkan oleh Allah bak malaikat siapa-siapa tahun ini sampai Sya'ban akan datang yang akan meninggalkan dunia ini. Maka berapa banyak orang yang sedang membuat rumah padahal namanya sudah ada di tangan malaikat untuk mati tahun ini, belum siap rumah. Berapa banyak orang yang kepingin mau berumah tangga, sudah siap dengan segala berbagai macam persiapan,
tapi namanya sudah dikantongi oleh malaikat, tidak sempat berumah tangga, dia meninggal. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, setiap saat kita diperintahkan untuk ingat kepada mati. Orang yang cerdas, orang yang pandai adalah orang yang banyak sekali mempersiapkan diri untuk mati. Ayyunas Aqyas, katanya oleh sahabat. Tuh manusia ya Rasulullah yang paling cerdas, yang paling pandai. Dijawab ya Rasulullah, Aqyasun nas man istaksara lil mauti isti'dadan wa zikra. Orang yang paling cerdas, orang yang paling le menyebut mati dan yang paling le mempersiapkan diri untuk mati. Karena katanya orang ada depu. Berkelam kadang kagejunan katanya dalam buku malaikat. Apa besok, apa bulan depan. Pokoknya dalam tahun ini. Ini diserahkan pada malam nisfu Sya'ban. Demikian juga rezeki. Pada malam nisfu Sya'ban Allah serahkan kepada malaikat. Masing-masing semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal malaikat yang diincat saja. Yang tertulis dalam buku malaikat sekian rezeki dapat dalam tahun ini, yang kedumnan merupakan halbe dan hancur juga. Hai cok iko. Rezeki katanya hai cok iko, rezeki go han cok iko. Semuanya sudah dapat jatah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tertukar. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian setelah nisfu Sya'ban, kita beberapa hari lagi akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Pertama-tama menghadapi bulan suci Ramadan dituntut kepada kita untuk sukacita, berasa senang, sehingga diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani, Rasulullah begitu masuk bulan Rajab, beliau selalu membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkatan untuk kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Yang sebagai sukacita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua, tanamkan niat yang kokoh dan pikiran yang jernih untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan terkumpul seluruh kebaikan yang balasannya cukup banyak, berlipat ganda. Banyak puasa jahana pura pegah wa ana ajzi bi, kata Allah dalam hadis kursi. Bina amalan anak Adam ke anak Adam mendung kecuali ibadah puasa dan lun yang akan balas puasa Ramadan. Jadi pahala yang tidak bisa diukur, pahala puasa Ramadan. Pahala amal yang lain dalam bulan Ramadan dilipat ganda sampai 700 ganda. Maka kesungguhan katanya untuk menyambut bulan suci Ramadannya diperintah supaya beberat cita-cita itu dalam bulan Ramadan yang berupa.
dengan mengatur berbagai macam program targetnya. Padum ke khatam Quran, padum ribege zikir, doa-doa apa saja yang penting dalam bulan Ramadan. Bumurempek fahala 2 kali lipat. Si uro tak puasa belagi 2 uro. Dipegang Nabi, man fattara sa'iman falahu mislu ajri sa'imi min ghairi ayyam puasa. So yang ku buka puasa gop, geberi makanan takjil ke gop untuk buka puasa, nyan fahala gebi keji, dum fahala orang yang puasanya tanpa kekurangan orang yang fahala orang puasa. Jadi fahala puasa draw tekana sabok. Tajuk takjil ke gop mangai buka puasa orang lain, nyaitanya berarti ulangnya 2 bok pahala. Ini menjadi salah satu program di dalam bulan suci Ramadan. Ini persiapan. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Begitu hebatnya fahala dalam bulan Ramadan kurang beribadah. Ada satu riwayat sahabat Talhah bin Ubaidillah, beliau menghikayat ada 2 orang laki-laki datang kepada Rasulullah. Setelah bertemu Rasulullah, terus 2 laki-laki ini mengucap 2 kalimat syahadat masuk Islam. Yang satu orang kuat tenaganya sehingga dia berjihad fi sabilillah, perang sampai dia syahid. Yang satu orang lagi dia tidak terlalu kuat, dia tidak berperang. Setelah syahid, temannya satu lagi ini yang tidak berperang hidup 1 tahun lagi. Dituntut baru meninggal. Berdua. Setelah meninggal yang kedua, Talhah bin Ubaidillah bermimpi seolah-olah kiamat sudah didirikan. Kiamat dunia. Waktu kiamat dunia dihalaulah oleh malaikat penduduk-penduduk syurga. Sampai ke pintu syurga, Talhah bin Ubaidillah ketemu dengan 2 orang laki-laki yang mengucap 2 kalimat syahadat, yang satu mati syahid, yang satu mati biasa setahun setelah temannya mati syahid. Merumpuk doa bak pintu surga. Sedang-sedang dia menunggu dari pintu surga, keluarlah seseorang dalam surga memegang tangan seorang laki-laki yang matinya bukan mati syahid. Jumat Pajarau dukun tamam. Setelah dia masuk, diantar ke dalam, dia keluar lagi, dia pegang tangan orang laki-laki yang syahid. Baru Jumat Jarau urun syahid ke pedang. Setelah masuk, dia keluar lagi sambil ngomong sama Talhah, gekun bak Talhah. Dikata ya oleh belawat tamu. Sehingga besok pagi Talhah bin Ubaidillah ngomong-ngomonglah dengan sahabat. Pegah, yang syahid duduk dalam surga, yang mati duduk awal dalam surga. Cerita di tengah-tengah sahabat. Sampailah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memanggil Talhah, memanggil sahabat lain. Rasulullah ni tanya, "Aku merasa aneh awak kata tak dengar lagi yang cerita." Ya, aneh. Kok yang syahid nombor 2 dalam surga? Rasulullah menjawab, yang mati
nomor 2 itu, yang mati kemudian itu, dia hidup 1 tahun lagi setelah temannya mati syahid. Dalam 1 tahun dia hidup, ketemu dengan bulan suci Ramadan. Maka dalam bulan suci Ramadan dia kumpulkan seluruh kebaikan. Tidak dia buang-buang waktu. Dari pun Ramadan sampai akhir Ramadan tidak pernah dia membuang waktu. Seluruh kebaikan. Salat tarawihnya, salat sunatnya yang lain, zikirnya, bacaan Al-Qur'annya, dia mencari rezeki yang halal. Jam-jam bulan Ramadan itu tidak pernah dia kosongkan kecuali dengan ibadah. Maka ibadah dia dalam Ramadan itu bisa dia kalahkan orang yang mati syahid. Antara bumi dan langit begitu jauh nilai ibadah temannya dengan yang satu lagi yang mati syahid. Jadi yang kesimpulannya apa? Bahwa ibadah dalam bulan Ramadan itu memang betul-betul kualitasnya sangat tinggi. Maka karena itu kita dituntut untuk bersemangat memprogram nyokuku dalam bulan Ramadannya lun harus lung capai. Padumpeng yang harus lung kutubit itu sedekah. Padung go khatam Quran, padung ayat curah. Pat-pat tempat yang harus lung jak di atamah ilmu. Itu semuanya adalah program-program yang diprogramkan di dalam Ramadan. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Marilah kita mempersiapkan diri. Pertama dengan bertobat daripada seluruh dosa. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu wahai orang mukmin semuanya sekaliannya, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kemenangan. Jadi ketika dosa teka habis di dalam bulan suci Ramadan, watai bulan Ramadan hui tubuh dia di dalam melaksanakan bulan suci ibadah. Karena kata Imam Ghazali, maksiat itu membuat berat badan di dalam beribadah. Dasarnya gehon badan ibadah. Pakai gehon berarti yang hana berek dalam kehidupan kita. Nyan yang perle tapi gehon nyan supaya hui badan. Tanya biasa tarawih ada dia berjang dia. Tapi dia nyan bukan baca Quran. Bak kafe di taduk sampai sahur. Di sana kita sanggup duduk berjam-jam, di masjid kita tidak sanggup duduk. Kenapa? Badan kita lelah di masjid, capek, berat, guhon. Nyan ban Bandung adalah pengaruh daripada kemaksiatan dosa yang kita lakukan. Jadi bertobat sebelum Ramadan untuk keringanan kita di dalam beramal kepada Allah dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
Qul huwallahu ahad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهل كلمتك إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون